namanya exam control panelnya. Aplikasi ini harus selalu dijalankan sebelum kita mulai membuat halaman PHP. Ya, jadi pastikan dulu control panelnya dijalankan, lalu kalian jalankan servernya. Ya, ada banyak server yang dikasih sama exam ini. Ada web server yang akan kita gunakan yaitu Apache ini ya. Ada MySQL, itu database server. Ada FileZilla, itu buat FTP server ya. Nah, tapi yang akan kita gunakan nanti yang Apache dan MySQL aja. Bahkan untuk episode kali ini kita cuma pakai yang Apache aja. Ya, jadi pastikan dulu jalankan Apache-nya, klik tombol start di sini. Tunggu sampai nanti modulnya berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mengeceknya apakah servernya udah jalan, kalian cukup buka browser, lalu ketikkan di sini localhost. Ya, localhost ini mengacu ke web servernya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka web servernya itu sudah normal berjalannya. Jadi itu yang pertama ya, web servernya harus selalu dijalankan, lalu cek menggunakan browser, ketik localhost. Nah, yang kedua, kalian harus tahu dulu tempat penyimpanan website kita nantinya. Ya, karena PHP seperti yang saya bilang di video sebelumnya, nggak bisa seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang bisa disimpan di mana aja. Sekarang kita harus siapkan di dalam folder examnya. Ya, kalian lihat di folder instalasi exam kalian, itu di dalamnya, kalau kalian masuk ke folder exam, ada folder yang namanya htdocs. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bikin folder baru yang namanya PHP dasar. Ya, nanti folder ini yang akan selalu kita gunakan ya. Dan kita sudah membuat folder pertemuan 1 di video sebelumnya. Nah, sekarang coba teman-teman bikin folder baru. Ya, kita kasih nama foldernya pertemuan 2 ya, pertemuan 2. Jadi nanti setiap pertemuannya atau setiap episodenya foldernya akan nambah terus. Ya, dan sekarang kalau mau ngeceknya, kita buka aja localhost, kita balik ke browser, kita arahkan ke folder kita tadi, PHP dasar. Ya, anggap aja localhost ini sebagai htdocs, lalu kita navigasi ke dalamnya ya. Ada PHP dasar, lalu di dalamnya ada pertemuan 2. Nah, harusnya tampilnya seperti ini. Kenapa tampilnya seperti ini? Karena di dalam folder pertemuan 2 belum ada file PHP apapun. Nah, jika kalian punya di dalam folder ini file PHP yang namanya index.php, maka otomatis halaman tersebut adalah halaman yang pertama tampil di folder ini ketika kalian tuliskan ini. Ya, nanti kita coba deh. Ya, jadi yang akan disiapkan itu, dan lalu selanjutnya kita akan bikin file-file PHP di dalam folder pertemuan 2 ini. Jadi sekarang saya minta buka kode editornya ya, saya akan gunakan Sublime Text. Nah, kita bikin new window, yang belakangnya kita close. Ini hasil kita pertemuan sebelumnya ya, ini kita close, lalu pertemuan 2 ini kita buka di sini. Jadi sekarang kita sudah punya nih, nanti kita bikin file di sini. Itu dulu yang harus kalian siapkan sebelum kita masuk ke materi pertemuan kali ini. Nah, kalau teman-teman udah siap, sebelum kita masuk ke materinya, jadi nanti yang akan saya demokan, saya nggak akan pakai sistem operasi Windows ya. Jadi buat teman-teman yang pakai Windows, silakan lakukan hal ini. Yang akan saya pakai adalah di dalam sistem operasi Mac. Jadi kalian nggak usah khawatir, buat yang pakai Windows ini sama aja. Buat teman-teman yang pakai Mac, itu saya sarankan untuk menggunakan aplikasinya MAM. Ya, jadi MAM ini sama kayak exam kalau di Windows tadi. Control panelnya seperti ini, simple aja. Nanti kalau servernya belum dijalankan, nanti logonya seperti ini ya, start server, kita jalankan dulu sampai warna hijau. Nanti kalau udah oke, dia berubah jadi stop server, lalu kalian lihat di sininya web server dan database servernya udah jalan. Ya, kalau sudah, ini sama aja, kalian cukup buka web browser seperti ini, arahkan tulis localhost. Ya, nanti tampil isi dari htdocs-nya. Karena kebetulan di dalam htdocs-nya saya sudah punya folder-folder, maka tampilnya seperti ini. Ya, tapi sama, saya juga sudah punya folder namanya PHP dasar. Ya, jadi sama aja. Kalian mau pakai Windows, mau pakai macOS, mau pakai Linux, sama aja. Sekarang yang akan saya lakukan adalah masuk ke folder htdocs-nya. Kita lihat PHP dasarnya. Ini ada pertemuan 1, saya bikin dulu pertemuan 2. Lalu saya buka ke
Sublime Text. Jadi ini Sublime Text-nya atau kode editornya. Sekarang coba kita bikin sebuah file baru ya. Kita kasih nama aja index.php ya. Jadi kita sudah punya index.php. Udah, kita mulai dari sini. Materi untuk pertemuan kali ini adalah mengenai sintaks dasar PHP. Ya, cara penulisan dasar dari PHP. Isi dari materi ini itu merupakan konsep pemrograman yang sudah pernah saya bahas di seri mengenai JavaScript. Nah, jadi konsep pemrograman yang ada di situ. Yang akan kita coba di sini hanya gimana sih sintaks versi PHP-nya. Ya, jadi nanti kita akan bahas mengenai sama variabel, tipe data, operator, dan lain sebagainya. Ya, dan itu merupakan konsep pemrograman. Kalau kalian ingin tahu detailnya, silakan tonton aja video saya mengenai JavaScript. Ambil konsepnya, lalu kita akan terjemahkan ke dalam PHP di video ini. Topik pertama yang akan kita bahas adalah mengenai tag PHP. Jadi teman-teman mesti ingat, sebelum menuliskan sintaks PHP, itu kalian harus tulis dulu tag PHP-nya. Ya, tag PHP itu seperti ini, kalian cukup tulis lebih kecil dari tanda tanya PHP diakhiri dengan tanda tanya lebih besar dari. Dan nanti kalian tulis sintaks PHP-nya di dalamnya sini. Dan ingat, PHP itu sama kayak HTML, spasi nggak ngaruh. Jadi kalian mau pakai spasi banyak seperti ini tidak pengaruh. Nanti kalian simpan sintaks PHP-nya di dalamnya. Nah, jika menggunakan kode editor, khususnya Sublime, kalian cukup tulisnya PHP, lalu tekan Tab. Nanti otomatis dibuatkan si tag PHP-nya. Jadi begini menulis tag PHP. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sintaks komentar pada PHP ya. Jadi tiap bahasa pemrograman itu punya yang namanya komentar di dalam kodenya. Komentar adalah sintaks pemrograman yang tidak akan dieksekusi, baik itu oleh compiler maupun oleh interpreter. Ya, jadi biasanya digunakan oleh para programmer untuk menjelaskan fungsi dari baris-baris kodenya. Atau untuk mematikan atau mendisable kodenya gitu. Jadi daripada dihapus, lebih baik dikasih komentar supaya kodenya nggak dieksekusi, tapi dia masih ada di situ. Nah, di dalam PHP untuk menuliskan komentar itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan double slash seperti ini, lalu kalian tuliskan komentarnya di sini. Ya, double slash digunakan untuk memberi komentar dalam satu baris. Ya, jadi kalau kalian mau tulis lagi di bawahnya, gini, ya, menggunakan double slash. Atau kalian bisa gunakan slash bintang, lalu bintang slash. Nah, ini komentarnya bisa digunakan untuk banyak baris. Ya, tinggal kalian simpan aja di tengah-tengahnya komentarnya. Ya, jadi ada dua cara. Mau pakai double slash boleh, mau pakai slash bintang ditutup dengan bintang slash juga boleh ya. Nah, dengan menggunakan kode editor atau Sublime Text, kalian cukup tulis Ctrl slash. Nanti akan dibuatkan komentarnya. Kalau kalian sudah punya misalkan banyak sintaks ya seperti ini, sintaks ini akan dijadikan komentar, kalian cukup blok aja, lalu tekan Ctrl slash. Nanti semuanya akan berubah menjadi komentar. Buat mengembalikannya lagi ya cukup blok lagi, lalu Ctrl slash, nanti komentarnya hilang. Sekarang komentar akan kita gunakan untuk menjelaskan materi yang akan saya ajarkan. Jadi kayak catatan gitu ya, catatan atau contekan di dalam halaman web kalian. Jadi contohnya gini, materi kali ini adalah, jadi kayak buku catatan, kita kasih judul dulu di atasnya, materinya mengenai sintaks PHP ya. Sintaks PHP yang akan kita bahas adalah selain komentar tadi adalah standar output. Ya, jadi standar output ini adalah sebuah perintah di PHP yang digunakan untuk menampilkan sesuatu ke layar. Ya, atau istilahnya mencetak sesuatu ke layar. Sintaksnya ada banyak ya. Kalian bisa gunakan echo atau echo ya, sama aja nyebutnya, atau print. Ini biasanya digunakan untuk mencetak tulisan, mencetak isi variabel, dan lain sebagainya. Atau ada juga, kalian bisa gunakan print_r. Nah, ini khusus digunakan untuk mencetak isi array. Nah, ini nggak akan kita pakai dulu di episode sekarang. Nanti mungkin kalau kita udah belajar array, baru kita pakai.
Dan yang terakhir ada var_dump. Nah, kalau var_dump ini biasanya digunakan untuk melihat isi dari variabel. Nanti akan tampil informasi mengenai variabel tersebut. Ya, nanti kita lihat lah. Nah, untuk printr dan var_dump ini biasanya kita pakai untuk debugging. Ya, jadi pada saat mau ngedebug program, mencari kesalahan di mana atau pengen tahu isi variabel ini apa, baru kita gunakan dua ini. Jadi printr dan var_dump bukan dipakai untuk website kalian nantinya gitu ya. Hanya digunakan pada saat tahap development. Ya, kita kasih contoh dulu yang pertama nih. Misalkan kalian tulis echo spasi lalu kutip 2, tulis aja nama kalian. Ini contohnya. Nama saya Sandika Gali, saya tulis echo Sandika Gali. Nah, ini artinya saya akan nyuruh si PHP-nya untuk mencetak string atau tulisan Sandika Gali ke layar. Gitu ya. Sekali lagi, ini semua komentar nggak akan dijalankan sama PHP-nya. Begitu ketemu echo, baru ini dijalankan. Oke, save dulu. Cara lihatnya gimana? Kita masuk lagi ke browser. Ke sini, kita masuk ke PHP dasar pertemuan 2. Tuh, kalian lihat. Tampil Sandika Gali. Paham ya? Dan sekali lagi, yang kita lihat sekarang di browser itu kita sebagai user. Pada saat kita bikin webnya di code editor ini, kita sebagai programmer. Nah, hati-hati, ini yang banyak membingungkan untuk para programmer pemula. Pada saat kita buka di browser kan itu kita sebagai user ya. Nah, kebetulan sekarang kliennya atau kita usernya itu ada di komputer yang sama dengan servernya. Nah, tapi nanti ke depannya mungkin aja user dan servernya itu ada di tempat yang berbeda. Ya, jadi servernya mungkin ada di internet entah di mana, nanti usernya ada di mana. Sekarang yang mengakses kalian sendiri, yang bikin kalian sendiri, servernya ada di komputer atau di laptop kalian yang sama. Jadi, kalau saya klik kanan, lalu view page source, nih kalian lihat, hanya ada tulisan Sandika Gali aja. Tidak ada sintaks PHP-nya. Nah, itulah kenapa di pertemuan sebelumnya saya bilang PHP itu nggak bisa dicontek. Karena yang udah tampil di user adalah HTML. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini kan tulisan biasa, teks biasa bukan HTML ya. Nah, ini sebetulnya kita lihat HTML. Mungkin kalau kita view source nggak kelihatan HTML-nya. Kalau kalian pengen lihat HTML benerannya, klik kanan, inspect, jangan view source. Nah, kalau kalian inspect, lihat nih, yang sebenarnya ditampilkan adalah ini. Tuh, ada HTML-nya, ada head, ada body. Jadi memang lengkap, tag HTML. Nggak ada PHP-nya. Itu tadi kita udah coba echo. Kalau kita tulis print, ini sama persis. Oh, sama persis ya. Jadi echo sama print itu sama aja. Nah, sekarang kalau saya tulis print_r, nah kalau print_r ini harus dikasih kurung ya di sininya. Saya tulis print_r, hasilnya sama aja juga karena dia bisa mencetak string, bisa mencetak array. Tapi kalau saya ganti print_r ini jadi var_dump, ya begitu kita pakai var_dump lalu di save, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang tampilnya beda tuh. Di depannya ada tulisan string dalam kurung 14. Nah, ini maksudnya apa? Nah, var_dump itu akan memberikan informasi tidak hanya apa yang ditampilkannya saja, tapi dia juga akan ngasih informasi yang ditampilkannya itu tipe datanya apa, lalu ukurannya berapa. Nah, itu jadi var_dump memang digunakan untuk debugging tadi, karena ada informasi tambahan yang disajikan. Nanti kalau ini dilihat sama user, ya user nggak butuh ya apa itu string 14, nah itu user nggak butuh. Kira-kira 14 ini apa? 14 itu adalah panjang stringnya ya, spasi dihitung. Jadi kalau kalian hitung semua huruf plus spasinya itu 14 pasti. Itu jadi ya, standar output menggunakan 4 hal ini. Mungkin nanti yang akan banyak kita gunakan yang echo. Jadi saya bisa echo string tadi ya, begini, nanti tampilnya begini. Saya juga bisa echo angka. Kalau angka nggak perlu pakai kutip, ditampilnya begini ya. Saya juga bisa echo boolean ya, nanti hasilnya gini. Karena kalau boolean true itu akan menghasilkan angka 1. Tapi kalau boolean false, nah ini agak beda ya. Kalau false, mungkin kalian berharapnya angka 0 ya. Kalau false itu kosong.
Nah, selanjutnya jika kalian menggunakan echo untuk mencetak string, itu kalian bisa gunakan kutip 2 atau kutip 1. Ya, silakan pilih mau pakai kutip 2, mau pakai kutip 1. Yang nggak boleh tuh kalau kalian bukanya pakai kutip 2, tutupnya pakai kutip 1. Nah, itu nggak boleh. Kapan kita menggunakan kutip 2? Kapan kita menggunakan kutip 1? Itu kalau misalkan di dalam stringnya terdapat kutip. Seperti kalau kalian menulis tulisan Jumat begini. Jumat itu ada kutip satunya ya. Nah, itu bungkusnya pakai kutip 2 karena kalau pakai kutip 1 ya nanti error ya. Nanti kutip yang tengah ini dianggap sebagai penutup string. Jadi at-nya ini pasti error. Ya, jadi kalau saya jalankan nanti tampilnya error gini. Jadi PHP-nya nggak ngerti apa itu at. Nah, ini tipsnya kalau kalian dapetin error seperti ini, jangan dulu panik ya. Meskipun kalian nggak ngerti errornya apa, ya minimal kalian lihat nih, errornya ada di file mana, di baris berapa. Itu ada di index.php baris 9. Nanti kalian tinggal cek aja. Baris 9 mana ini? Nah, tinggal dicek di baris itu kira-kira yang salahnya yang mana. Itu ya, jadi silahkan menggunakan kutip 2 atau kutip 1 boleh. Nah, tapi khusus untuk PHP, itu kutip 2 sedikit lebih sakti daripada kutip 1. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya pada saat kita belajar mengenai variabel. Topik selanjutnya adalah mengenai penulisan sintaks PHP. Ya, jadi gimana sih kita bisa nulis PHP jika kita gabungkan nanti dengan sintaks lain seperti HTML misalnya. Karena PHP dan HTML itu bisa kita gabungkan. Ya, penulisan sintaks PHP. Jadi yang pertama kita bisa tulis PHP di dalam HTML. Jadi nanti ada HTML, di dalamnya kita tulis PHP. Yang kedua kebalikannya, HTML di dalam PHP. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan gini, saya punya sintaks HTML nih, seperti ini. Misalkan ini judulnya saya tulis belajar PHP. Yang di atas biarkan aja dulu ya, jangan dihapus. Terus dalam bodinya saya tulis H1 misalnya, halo selamat datang Sandika gitu misalnya. Ya, jadi nanti pas masuk ke webnya ada tulisan halo selamat datang Sandika. Nah, misalnya Sandika ini saya nantinya mau menampilkannya menggunakan PHP. Maka saya bisa ganti ini dengan tag PHP. Saya buka di sini. Ya, saya tulis misalnya echo Sandika. Gitu. Nah, ini bisa ya, ini artinya PHP yang saya tulis di dalam HTML. Gitu. Jadi kalau saya tampilkan, ini kalau saya refresh, ya hasilnya gini, selamat datang Sandika ya. Jadi Sandikanya saya tulis menggunakan PHP. Nah, mungkin kalian yang bertanya nih, kenapa kita mesti ribet-ribet nulis pakai PHP echo Sandika kalau hanya ingin menuliskan Sandika biasa seperti ini? Ya, kalau sekarang memang kelihatannya nyusahin gitu ya, ngapain kita tulis PHP echo Sandika untuk menampilkan hanya string Sandika. Tapi nanti tulisan Sandika ini bisa kita ganti dengan apapun. Ya, bisa kita ambil dari variabel, bahkan nanti bisa kita ambil dari database. Kedepannya seperti itu. Tapi ini yang mau saya sampaikan adalah kita bisa tulis PHP di dalam HTML. Jadi nantinya kita bisa buka tutup tag PHP banyak banget di halaman kita, dan itu nggak masalah. Ya, misalnya nanti kalian punya paragraf, yang tulisan di paragrafnya kalian juga ngambil dari PHP. Gini, misalkan echo ini adalah paragraf. Nah, ini nggak apa-apa, ada 2 tag PHP di dalam HTML, nggak masalah. Ya, sini nanti hasilnya seperti ini. Begitu, itu yang pertama ya, PHP dalam HTML. Nah, sekarang kebalikannya juga bisa. Kita bisa nyimpan HTML ke dalam tag PHP. Ya, contohnya saya bisa buka tag PHP di sini. Terus di dalamnya saya echo tag HTML seperti ini. Ya, jadi ini tadi ya, halo selamat datang Sandika. Jadi bisa kita masukin aja si tag HTML-nya. Hasilnya sama tuh. Walaupun penulisan yang kedua ini tidak disarankan ya. Nanti saya akan banyak tulisnya pakai versi yang pertama. Karena apa? Karena untuk memisahkan, yang HTML biarkan HTML, yang PHP biarkan PHP.
Walaupun nantinya kalian akan banyak banget buka tutup tag PHP di dalam HTML kalian, nggak masalah. Ya, jadi nanti yang akan saya gunakan adalah tipe yang pertama, yang menggunakan HTML biarkan HTML, PHP biarkan PHP. Gini. Paham ya? Itu jadi cara penulisannya ada dua seperti itu. Topik selanjutnya kita akan bahas mengenai variabel dan tipe data. Ya, jadi ada variabel dan tipe data. Ya, untuk variabel di dalam PHP untuk membuat variabel ya kita cukup menuliskan tanda $, lalu nama variabelnya apa. Ya, variabel itu digunakan untuk menampung sebuah nilai. Misalnya saya mau bikin variabel namanya nama begini yang saya isi dengan Sandika. Kayak gini. Jadi ini artinya saya mengassign atau memasukkan tulisan Sandika ke dalam variabel nama. Nah, di PHP sama seperti JavaScript, kita tidak perlu mendefinisikan tipe datanya untuk sebuah nilai yang akan ditampung ke variabel. Kita cukup bikin variabel terus diisi dengan nilai. Ya, misalkan nama saya isi dengan Sandika begini ya. Jadi sekarang saya punya variabel nama yang isinya Sandika. Jadi saya sekarang bisa langsung gunakan di sini. Jadi yang saya cetak adalah isi variabelnya. Nah, di sini mulai PHP-nya jadi lebih kepake ya. Kenapa? Coba lihat nih. Kalau saya save lalu saya refresh, tampil ya. Kalau saya ganti namanya, kalian nggak perlu ngedit lagi HTML-nya. Otomatis dia berubah, mengacu ke dalam variabel yang kita buat sebelum. Nah, untuk variabel ada aturan pembuatannya ya. Variabel itu namanya tidak boleh diawali dengan angka, tapi boleh mengandung angka. Gitu. Jadi satu nama nggak boleh, tapi kalau nama satu boleh. Terus ini coba saya hapus dulu ya, biar simple. Ini selanjutnya ya, misalkan saya punya variabel nama lagi yang saya isi dengan nama saya. Nah, tadi kan saya bilang, ini balik lagi ke echo ya. Saya bilang tadi kan kutip 2 itu sedikit lebih sakti daripada kutip 1. Kenapa? Karena dengan menggunakan kutip 2, kita bisa menggunakan sebuah konsep yang namanya interpolasi. Nah, interpolasi itu adalah untuk mengecek apakah di dalam kutip 2 atau di dalam string itu terdapat variabel apa enggak. Nah, kalau ada variabel di dalam kutip 2-nya, maka yang ditampilkan adalah isi variabelnya. Nah, contohnya gini. Kalau saya tulis echo di sini ya. Halo. Terus nama saya. Lalu saya tulis di sininya nama. Maka yang tampil adalah halo, nama saya Sandika Gali. Nah, Sandika Galinya tuh ngambil dari sini. Itu kalau pakai kutip 2. Sekarang kalau saya ganti pakai kutip 1, interpolasinya nggak jalan. Maka yang tampil adalah begini ya, halo nama saya $nama tuh, bukan isi variabelnya tapi nama variabel yang ditulis tuh. Jadi itu namanya interpolasi, teman-teman ingat ya. Atau ini biar gampang lihatnya saya bikin 2 begini ya, jadi ada kiri ada kanan. Itu mengenai variabel. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih dalam lagi memahami mengenai variabel seperti yang saya bilang tadi, boleh teman-teman cek aja video pada seri JavaScript. Atau nanti saya simpan di atas kanan video ini ya, teman-teman klik aja tombol i-nya, nanti saya simpan video mengenai variabel. Ini mengenai variabel, ini saya komentar biar nggak jalan. Selanjutnya, yang terakhir kita akan bahas mengenai operator ya. Nah, operator di dalam PHP itu banyak banget. Ada operator aritmatika. Ya, aritmatika ini operator matematik ya, ada tambah, kurang, ada kali, ada bagi, ada modulus. Modulus itu sisa bagi. Ya, jadi kalau misalkan saya echo 1 tambah 1, ini bisa ya. Nanti tampilnya 2 gitu. Ya, atau teman-teman bisa cobalah semua operasi matematik ini. Bisa operasikan langsung, atau bisa teman-teman simpan dulu ke dalam variabel. Misalkan saya punya X yang isinya 10, saya punya Y yang isinya 20 begini. Terus tulis saja $x kali
$y tampil seperti itu ya. Selanjutnya ada operator penggabung string. Ada operator penggabung string atau istilahnya itu concat ya. Concatenation atau concat istilahnya. Ini operatornya titik. Nah, kalau di JavaScript itu plus. Jadi hati-hati, beda ya sama JavaScript. Jadi misalkan saya punya nama depan gini. Oh iya, variabel itu nggak boleh ada spasinya. Jadi kalau kalian mau bikin ada spasinya, tambahin aja underscore. Jangan pakai tanda minus begini ya, karena nanti minus ini adalah operator aritmatika yang ini. Jadi disangkanya $nama dikurangi depan, itu salah ya. Makanya underscore. Misalkan nama depan Sandika gini, terus nama belakang gini, dan saya echo misalkan nama depan titik. Nah, ini digabung ya, nama belakang. Kalau saya tulis begini, hasilnya tampil dua-duanya tapi nempel. Kalau saya pengen ada spasinya, nah tinggal tambahin lagi aja. Nama depan digabung dengan spasi digabung dengan nama belakang. Ini hasilnya ada spasinya. Gitu ya, jadi itu adalah operator penggabung string atau concat. Next, kita punya lagi operator assignment. Ada operator assignment. Ya, operator assignment itu sebetulnya dari tadi udah kita pakai ya. Itu artinya operator penugasan. Yang pertama kita udah pakai dari tadi adalah sama dengan. Ya, sama dengan. Tapi ada lagi yang lain. Ada tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, dan terakhir titik sama dengan. Nah, ini maksudnya apa? Kalau sama dengan kan gampang ya. Misalkan X sama dengan 1 gitu. Echo. Nah, ini nggak aneh pasti ya. Hasilnya begini 1. Tapi kalau saya tulis di sininya $x lagi sama dengan 5, hasilnya berapa? Hasilnya 5. Yang satunya kemana? Yang satunya ditimpa ya, karena nama variabelnya sama. Tapi kalau saya tambahkan di sininya tanda tambah, nah ini artinya X awalnya 1, lalu kita punya variabel X lagi, tapi ada tambahnya di sini. Ini artinya 1 ditambah 5. Jadi yang sebelumnya nilainya nggak hilang, tapi akan dijumlahkan. Maka hasilnya berapa? Nah, 6 ya. Kalau saya ganti jadi minus, berapa hasilnya? Minus 4. Jadi 1 dikurangi 5. Gitu ya. Atau begini, saya punya tadi ya, misalkan nama gitu. Diisi Sandika. Kalau saya mau menggabungkan seperti tadi, tapi saya nggak mau pakai variabel nama depan nama belakang, saya boleh tulis gini, nama titik sama dengan gitu ya, digabung spasi, nama titik sama dengan digabung gali, gitu. Maka ini hasilnya kalau saya echo nama, maka Sandika digabung spasi, ini ada spasinya, digabung gali. Ya, jadi ini adalah operator assignment. Selanjutnya ada operator perbandingan. Operator perbandingan itu ada banyak ya, ada beberapa. Yang pertama ada lebih kecil dari, lebih besar dari, ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sama dengan. Ini operator perbandingan. Biasanya dipakai pada saat kita membuat pengkondisian nanti. Ya, tapi kalau sekarang mau ngecek gini, kalau saya tulis pakai vardam aja ya, biar kelihatan nanti nilainya apa. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Nah, gini ya. Nanti operator perbandingan ini akan menghasilkan nilai boolean, true atau false. Ini ngecek, 1 lebih kecil dari 5 nggak? Hasilnya true ya, boolean, true. Apakah 1 lebih besar dari 5? Harusnya nilainya false. Gitu ya, jadi ini buat ngecek.
Kalau misalkan pakai sama dengan, apakah 1 sama dengan 5? Ya jelas false dia ya. Nah, tapi nih lihat, apakah 1 sama dengan string 1? Sama nggak kira-kira? Kan kelihatannya beda ya, yang satu angka, yang satu string. Nah, ini hasilnya true. Tuh, karena operator perbandingan ini tidak mengecek tipe datanya, hanya ngecek nilainya. Sama nggak? Kalau misalkan kalian mau ngecek tipe datanya juga, itu nama operatornya beda lagi, namanya operator identitas. Operator identitas ada 2, sama dengan, ada 3 sama dengannya, dan tidak sama dengan. Oh, berarti ini satu lagi ya, sorry, ini lupa, berarti gini. Nah, ini ngecek bukan hanya nilainya, tapi dia ngecek juga tipe datanya sama nggak. Jadi kalau ini saya copy, ya saya pindahin ke sini, tapi sama dengan yang saya tambah, harusnya ini nilainya false. Karena meskipun nilainya sama, tipe datanya beda. Jadi kalau kalian ingin benar-benar ngecek identitas dari sebuah nilai, pakainya yang ini. Jangan pakai yang 2 ini. Dan yang terakhir, operator yang ada itu adalah operator logika ya. Logika. Operator logika itu ada 3 ya. Ada dan, and ya, operator and. Ada or. Ya, ini karakter pipe ya. Lalu karakter pipe ini yang ada di dekat tombol enter di keyboard kalian. Lihat aja di atas enter biasanya ada yang garis lurus, itu tekan aja shift backslash, itu sama ya. Dan yang terakhir adalah not, tanda seru aja. Nah, ini juga sama, biasanya dipakai untuk pengkondisian. Jadi kalau misalkan saya punya gini, variabel x diisi dengan 10 ya, terus saya cek ini, apakah X lebih kecil dari 20? True ya. Dan X ini bilangan genap misalnya. Bilangan genap tuh ngeceknya gini, $x modulus 2 sama dengan 0. Jadi X dibagi 2, sisanya 0 nggak? Sekarang 10 dibagi 2, sisanya 0 nggak? 0 ya. Ini harusnya nilainya true. Nah, ini karena dua kondisi perbandingan ini harus bernilai true kalau pakai operator logika dan. Sekarang coba kita ganti ya. Sekarang ganti angkanya jadi 30. Nanti dia ngecek apakah 30 lebih kecil dari 20 nggak? Salah ya, ini false. Apakah 30 bilangan genap? Betul. Nah, meskipun ada satu yang betul, tapi karena menggunakan operator dan, di mana dan ini dua-duanya harus benar, ini pasti nilainya false. Nah, beda dengan kalian menggunakan or. Kalau or cukup satu aja yang betul, maka nilainya pasti true. Ya, jadi kalau misalkan apakah 30 lebih kecil dari 20? False. Apakah 30 bilangan genap? True. Maka hasilnya true. Itu operator logika. Nah, ini juga nanti akan banyak kita pakai.